Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya, apa kabar? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di pertemuan kita kali ini membahas tentang mendukung perawatan ibu sehari-hari. Ibu-ibu, kemarin kita sudah membagikan tabel janji ya, kita sudah buat tabel janji. Hari ini dibawa kan? Ya, silahkan dikeluarkan. Nah, kita pelajari lagi. Ibu-ibu, kira-kira apa yang kita pelajari di pertemuan kemarin? Nah, kita ingat-ingat. Kemarin kita belajar tentang apa? Bagaimana? Ibu-ibu sudah ingat kan? Nah, bagaimana ibu-ibu? Apakah tabel janji itu dapat dilaksanakan di rumah? Siapa yang melaksanakannya semuanya? Ayo, angkat tangannya. Terima kasih. Semuanya melaksanakan ya. Baik, ibu-ibu. Kira-kira ada tantangan atau halangan atau rintangan apa yang membuat ibu agak kesusahan melaksanakan tabel janji itu di rumah? Coba ceritakan kepada saya, kira-kira apa yang membuat ada satu dua tabel janji yang tidak bisa dilaksanakan. Nah, coba saya minta Ibu Ratna, Ibu Sari, sama Ibu Dewi. Nah, ceritakan kepada kami bagaimana tantangan yang dihadapi sih di rumah menerapkan tabel janji itu. Oke, terima kasih semua. Terima kasih Ibu Ratna, Ibu Dewi, dan Ibu Sari yang sudah membagi pengalamannya dengan kami. Kira-kira sama Bu ya, itu semua ya tantangannya. Nah, walaupun ada tantangan, kita tetap harus melaksanakan tabel janji ini Bu ya, Ibu-ibu ya, karena ini penting buat anak-anak kita agar tidak stunting. Baik Ibu-ibu, kira-kira di pertemuan kali ini Ibu-ibu tahu nggak kita akan membahas apa? Nah, tadi kan sudah lihat judulnya pertemuan kali ini, yaitu memberi dukungan perawatan ibu sehari-hari. Bagaimana? Apakah ada yang sudah tahu dan kira-kira menekan-nekan nih? Kira-kira kita akan belajar apa hari ini? Nah, coba Ibu Susi dan Ibu Sinta, bagaimana? Terima kasih. Baik, jadi ibu-ibu di pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang mendukung perawatan sehari-hari ibu. Nah, yang kita akan pelajari adalah bagaimana cara mendukung ibu hamil mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, dan juga mendukung ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup beristirahat. Lalu yang ketiga adalah mempraktekkan cara mendukung kesehatan ibu hamil. Nah, ini akan kita pelajari pada sesi 3 mendukung perawatan sehari-hari ibu, yaitu di pertemuan kali ini. Sebelum kita mulai, gimana kalau kita bikin yel-yel dulu Ibu ya, biar kita tambah semangat. Jadi kalau saya bilang mendukung perawatan sehari-hari ibu, ibu-ibu bilang siap, siap, siap 3 kali ya, tapi dengan penuh semangat. Mendukung perawatan sehari-hari ibu, siap, siap, siap. Nah, terima kasih ibu-ibu. Nah, baik ibu-ibu, apakah di sini ada yang hamil? Ada ya, 1, 2. Oke, terima kasih. Jadi sebelum itu kita coba saya mau tanya, apa yang bisa dimakan dan diminum ibu hamil setiap hari? Coba ada yang bisa angkat tangan? Ya. Ibu silakan. Ya, bagus. Satunya yang lain, jangan cuma satu ibu aja. Ya, ibu silakan. Terima kasih. Nah, baik. Itu juga, jawaban ibu-ibu sangat baik karena itu juga memang bisa dikonsumsi oleh ibu hamil setiap hari. Oke, jawabannya mantap-mantap dan baik semua. Jadi ibu-ibu, makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan lahir stunting. Nah, jadi ibu-ibu hamil terutama harus mengkonsumsi makanan yang bergizi sehingga nanti nutrisinya tercukupi, anak-anak yang dalam kandungannya pun tercukupi nutrisinya sehingga tidak mengalami stunting. Paham ya ibu-ibu ya? Alhamdulillah. Baik, sekarang kita bagi 2 kelompok. Nah, langsung aja kelompok ibu-ibu yang kiri berbagi dengan yang kiri, bergabung dengan yang kiri, yang kanan bergabung yang kanan. Jadi ada 2 kelompok ya, silahkan memisahkan diri dulu. Oke, terima kasih ibu-ibu. Baik, karena sudah ada 2 kelompok, saya ingin memberi tugas kepada kedua kelompok ini. Baik ibu-ibu, di kelompok pertama di sebelah kanan saya ini, silahkan ibu-ibu berdiskusi apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Lalu yang kedua, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi. Jadi kedua hal itu silahkan didiskusikan, nanti hasilnya silahkan dicatat di kertas yang ibu tadi sudah bagi ya. Dan di kelompok kedua, silahkan berdiskusi tentang apa tambahan gizi yang diperlukan ibu hamil selain dari makanan. Lalu yang kedua,
silahkan berdiskusi tentang bagaimana cara mendukung ibu hamil agar mau mengkonsumsi makanan yang bergizi. Beri waktu semuanya 5 menit Bu ya, cukup ya. Nanti hasil diskusi silahkan ditulis di kertas plano yang tadi dibagi, nanti kita bahas bersama-sama. Mengerti Bu ya? Baik, silakan saya beri waktu 5 menit Ibu-ibu. Baik, waktunya sudah habis Ibu-ibu semuanya. Nah, sudah ada hasilnya ya. Nah, sekarang saya ingin bergantian kelompok 1 dan kelompok kedua bergantian untuk mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari diskusi masing-masing kelompok. Cukup perwakilan saja, 1 atau 2 orang. Silakan maju dari kelompok 1 dulu, silakan. Oke, terima kasih Ibu. Dari kelompok 1, luar biasa sekali tadi hasil diskusinya sudah dipresentasikan. Bagaimana tanggapan dari kelompok 2 dengan presentasi dari kelompok 1 tadi? Ada yang perlu ditanggapi, ditambahi, atau bagaimana? Silakan. Baik, terima kasih Ibu kelompok 2 yang sudah menanggapi presentasi dari kelompok 1 itu semakin melengkapkan hasil dari diskusi tadi. Baik, silakan sekarang kelompok 2. Kelompok 2 presentasi nanti ditanggapi kelompok 1. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu sudah mempresentasikan hasil diskusinya yang luar biasa juga. Nah, bagaimana kelompok 1 sudah mendengar tadi, ada sedikit atau tanggapan, tambahan dan apa yang perlu disampaikan? Silakan dari presentasi kelompok 2 tadi. Baik, terima kasih. Tanggapannya juga luar biasa sehingga ini dapat semakin melengkapi diskusi atau hasil diskusi dari kelompok 2. Terima kasih semuanya sudah bersedia untuk melakukan diskusi kita pada sore hari ini. Nah, Ibu-ibu, kemarin kan sudah saya infokan untuk membawa buku Kia Anak ya, bawa semuanya ya. Alhamdulillah, yang tidak bawa bisa gabung dengan Ibu yang membawa ya. Silahkan Ibu-ibu, di situ ada halaman membahas tentang porsi makan ibu hamil sehari-hari serta perawatan ibu hamil. Nah, coba dibuka bagian penjelasan itu di buku Kia yang Ibu-ibu bawa. Nah, saya juga membawa pil tambah darah atau tablet tambah darah. Ini suka sering dibagi di posyandu Ibu-ibu ya. Nah, Ibu-ibu rajin minumnya nggak? Nah, rajin ya, harus rajin ya yang ibu-ibu hamil terutama. Nah, ibu-ibu itu materi yang ada di buku Kia itu ibu harus pelajari dan praktekkan di keseharian ibu-ibu ya. Nah, itu menjadi rujukan kita bagaimana kita merawat ibu hamil dan konsumsi ibu hamil. Nah, dapat dimengerti ya, alhamdulillah. Baik ibu-ibu perlu saya jelaskan lagi agar ini tidak lupa dan diingat bahwa ibu hamil itu perlu makanan-makanan yang bergizi dan mengkonsumsi tablet tambah darah setiap hari. Agar apa? Agar kecukupan gizinya ibu-ibu itu tercukupi dan tidak kekurangan darah. Karena kalau kita kekurangan darah, janin atau anak yang nanti terlahir itu akan terkena stunting. Tentu ibu-ibu tidak mau kan anaknya terkena stunting. Ya, semoga anaknya tidak ada yang kena stunting ibu-ibu ya. Makanya kita harus makan makanan bergizi dan minum tablet tambah darahnya. Nah, ini juga bukan tugas ibu-ibu aja, jadi keluarga juga harus mendukung ibu hamilnya untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan minum tablet tambah darahnya dengan cara bisa membuat jadwal. Jadi bapak atau mungkin anaknya udah gede, bikinkan jadwal ibu bagaimana kapan minum tablet tambah darahnya, nah, lalu diingatkan. Juga bisa menyusun menu makanan yang bergizi nih, hari ini apa, besok apa, tidak perlu yang mahal-mahal, di sekitar kita kan juga banyak sayur-sayur dan buah-buahan. Nah, keluarga bisa menyusun itu, bapak atau anaknya yang udah gede mengingatkan ibu untuk mengkonsumsi makanan bergizi dan tablet tambah darahnya. Baik ibu-ibu, mungkin itu pertemuan kita kali ini, semoga tadi bisa diingat dan dilaksanakan di rumah ibu-ibu ya. Kalau ada keluhan atau pertanyaan tentang kesehatan ibu hamil, ibu bisa menghubungi saya. Nanti saya akan bantu rujuk ke fasilitas kesehatan yang tentu lebih tahu tentang kesehatan ibu hamil. Baik, terima kasih semua. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.